dengan kenapa misalnya di Indonesia ada Bawaslu, di banyak negara lain tidak ada Bawaslu. Masing-masing kita punya sejarah, punya pengalaman kesejarahan yang berbeda antar negara. Ada banyak negara yang hanya punya KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Ada yang ada Bawaslunya. Salah satu negara yang saat ini menjadi menarik untuk kita perhatikan adalah Afghanistan. Saya ingin bercerita ini karena sangat kontekstual dengan situasi saat ini. Kita tahu kemarin pemerintahannya baru diambil oleh Taliban dan seterusnya. Persis tahun 2009, tanggal 17 Agustus begini, malam-malam saya ke Afghanistan, pernah, hampir 1 bulan. Apa yang terjadi dan hubungannya dengan pengawas, saat itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin bercerita, Afghanistan ini ada 34 provinsi. Dan sebenarnya belakangan sebagian besar sudah ada cabang NU-nya. Karena mereka memang belajar perdamaian salah satunya dari Nahdlatul Ulama di Indonesia. Kenapa saya ke Afghanistan? Jadi di Afghanistan itu dengan 34 provinsi ada sekitar 12 juta di saat 2009 kalau nggak salah. 12 juta pemilih. Nah kira-kira beginilah sederhananya. 12 juta pemilih itu sudah melakukan pemilihan, tapi kemudian mereka tidak percaya terhadap penyelenggaranya. Mereka ingin surat suara yang sudah dicontreng, di sana nyontreng. Nah, di sana tulisannya itu bahasa pergaulannya bahasa Urdu. Jadi saya tidak bisa, harus diterjemahkan lewat penerjemah bahasa Inggris. Tetapi tulisan khasnya itu adalah Arab Pegon. Jadi tulisan Arab yang kita kalau di pesantren sangat terbiasa tanpa harokat. Jadi kalau nama desa A misalnya, kalau angka ya Arab. Jadi mereka kaget. Mereka tidak tahu Indonesia ketika kenalan sama saya, tapi mereka tahu Bali gitu. Mereka lebih tahu Bali dengan cerita-ceritanya, mereka nggak tahu Indonesia. Mereka lebih kaget lagi ketika saya ini Muslim. Setelah saya bisa membaca tulisan Pegon, kan jelek-jelek begini kita masih bisa baca tulisan-tulisan kitab kuning sedikit-sedikit itu. Ketika kita membaca itu, dia kemudian menyuruh saya membaca di Facebook dia. Ada yang sholawat, ada yang ayat suci, Al-Quran. Saya baca. Apa pesannya sebenarnya dalam konteks pemilu, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana situasi itu sangat mengkhawatirkan kalau ada sebuah negara, masyarakatnya tidak percaya terhadap penyelenggara pemilunya. Jadi singkat cerita, pemerintah Afghanistan minta tolong Badan PBB menghadirkan banyak orang untuk menjadi para pihak yang akan menghitung ulang surat suara. Jadi ditaruh dalam lapangan besar, kira-kira ada tenda besar 9 atau 12 itu ya, saya ingat lupa. Saya bukan bagian dari penyelenggara yang direkrut PBB. Saya menjadi bagian pemantau, karena hidup saya dulu itu sebelum di Bawaslu juga, saya mengajar, alhamdulillah di FISIP Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta, mengajar pemilu, mengajar etika politik dan lain-lain. Tetapi setelah di Bawaslu saya harus off sementara, tidak boleh mengajar. Apa yang terjadi? Saya waktu itu menjadi bagian dari pemantau internasional, international observer, yang tugasnya semacam memberi justifikasi, Bapak Ibu. Ini yang ngelus dodo lah intinya. Jadi misalnya begini. Jadi suara-suara di sana itu banyak sekali, teman-teman. Jadi kadang-kadang satu surat itu lipatannya bisa 10 surat suara. Jadi diduga dilakukan oleh satu orang dengan banyak surat dicontreng. Nah itu kemudian keabsahannya ini yang kemudian menyatakan sah, itu petugas yang kemudian dipilih PBB itu. Ini sah nggak? Sah. Kalau habis itu ditanyakan ke pemantau, observer, ada pendapat sah. Dengan perumusan-perumusan sahnya seperti apa dan seterusnya. Berbahaya kalau dalam satu negara ada
masyarakat pemilih yang tidak percaya terhadap penyelenggara. Jangan sampai itu terjadi. Nah, pengalaman kesejarahan kita pernah mengalami pemilu yang kira-kira beginilah. Hasilnya bisa ditebak, yang menang bisa ditebak. Ya, katakanlah sebelum reformasi seperti itu, maka para pihak, orang tua kita, para sesepuh kita membuat lembaga pengawas ini untuk memastikan kualitas prosesnya. Kualitas bagaimana pemilunya dijaga. Jadi nggak sekedar formalitas. Nah, itulah sebenarnya esensi dan tugas mulia dari pengawas. Menjaga kualitas proses. Jangan sampai karena banyak kecurangan orang nggak percaya dan lain-lain. Indonesia selalu punya kelenturan, Bapak Ibu sekalian. Kelenturan atas apa yang kita sebut dengan tawasud, ta'adul, dan tawazun. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman berinteraksi dengan beberapa pihak, termasuk tradisi keagamaan kita ini, salah satu yang membesarkan hati kita sebenarnya adalah soal tadi itu, cara pandang interaksi dan lain-lain. Saya pertama datang ke Afghanistan, foto nombornya KPU namanya CIC, itu langsung ditangkap polisi, Pak. Petugas keamanan yang dari Amerika. Hanya urusan itu. Apalagi kalau saya motret di situasi TPS banyak orang nih, kita potret, terus ada perempuan, meskipun tidak kelihatan mukanya, mereka tidak setuju, kemudian si perempuan ini bisa protes ke penerjemah saya minta dihapus foto itu. Dan ini sering kali kejadian. Padahal motivasi kita memotret suasananya, bukan objek apa yang bersangkutan. Ada satu kejadian menarik, bagaimana hubungan pemilu dengan cara pandang keagamaan ini menjadi penting. Penerjemah saya itu Muslim. Dalam waktu sekian lama itu saya 2 kali mendapat penerjemah. Hari pertama saya di sana, mendadak situasinya chaos, Pak. Jadi langsung rusuh di tempat itu yang saya hari pertama itu belum nyampe jam 10 pagi, jam 4 saya datang ke situ, langsung rusuh, lari saya. Saya udah mikir, nggak tahu ini selamat apa enggak. Ya ini enak diceritakan, pas dialaminya nggak seperti ini, Pak. Pas dialaminya kita ketakutan. Rusuh seperti kerusuhan gitulah, banyak orang saling pukul dan lain-lain. Nah kemudian sehari, 2 hari, 3 hari kita datang ke TPS yang tadi itu. Betapa cara pandang misalnya orang-orang terhadap benar dan tidak benar. Jadi tasubul qabilah, fanatik golongannya tinggi sekali di sana. Jadi ketika habis kenalan, dia akan menanyakan kelompok keagamaan kita gitu. Jadi kalau kemudian kita dianggap menjadi bagian dari kelompoknya, seperti penerjemah pertama saya, dirangkul-rangkulnya kita ini, Pak. Dirangkul-rangkulnya, kamu saudaraku dan seterusnya. Pada kesempatan lain saya punya pengalaman, pertanyaannya sama seperti itu. Saya merasakan yang bersangkutan misalnya dia nanya kelompok keagamaan kita gitu kan, bukan NU Muhammadiyah ini, bukan. Itu kemudian ekspresinya berbeda. Ini yang saya ilustrasikan. Sebagian konflik-konflik itu bisa jadi juga karena faktor pemahaman keagamaan yang ekstrim. Benar itu harus di sisi kanan jauh atau kiri jauh. Kalau salah pun di kanan dan sisi kiri jauh. Tidak ada hal-hal yang bisa dimoderasi gitu, di tengah pemahaman keagamaan, apa yang bisa kita jelaskan tentang pemahaman keagamaan yang tidak kaku dan seterusnya. Ini menjadi modal yang luar biasa. Dan saya kira pesantren, perguruan tinggi, apalagi berafiliasi dengan pesantren, punya kekuatan, punya modalitas, punya kelenturan, punya modal untuk ini.